suhbah, persahabatan. Orang yang bebas, tidak menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, tidak menghambakan diri kepada benda, tidak menghambakan diri kepada dunia, maka pasti dia akan berbuat baik kepada sahabatnya. Apa lawan dari kalimat ini? Kalau orang menghambakan diri kepada kekuasaan, maka dia tidak akan bisa syafiq, berbuat baik, berteman baik kepada orang yang menjadi sahabatnya. Kenapa? Ada kepentingan. Orang yang menjadi hamba pada uang, materi, tidak akan mungkin bisa tulus kepada sahabatnya. Kenapa? Karena masih ada kepentingan. Hanya orang yang bebas dari keterikatan dunia dan hawa nafsu sajalah yang bisa kau jadikan sahabat yang murni. Persahabatan itu terbagi 3. Kalau engkau bersahabat dengan orang yang berada di atasmu, gurumu, kakakmu, sesungguhnya hakikatnya itu bukanlah persahabatan, tapi khidmatun, pelayanan, menjadi pelayannya, melayani dia. Kalau kita bersahabat dengan adik kelas kita, adik kita, junior kita, itu pada hakikatnya adalah bersikap lemah lembut, baik dan kasih sayang kepada mereka, karena tak selevel dengan kita. Maka dasar persahabatan dengan orang yang selevel dengan kita adalah isar, lebih mendahulukan dia daripada kita. Wal futuwah, kalau kau bersahabat dengan orang di bawahmu, ketika engkau tidak memperingatkan dia tentang kekurangannya, maka sesungguhnya kau sudah mengkhianatinya. Biar aja lah, mau jatuh dia situ, mau telentang dia situ, bukan urusanku. Diam engkau, maka itu adalah pengkhianatan. Kalau kau bersahabat dengan orang yang selevel denganmu, tidak kau pandang aib, cacat, kekurangannya. Kalau kau lihat dia keliru, maka kau takwilkan. Keliru kau lihat dia, maka kau takwilkan. Takwil itu artinya sarful lafzi min ma'nan ila ma'nan akhar. Mungkin ada makna lain. Itu arti takwil. Sebisanya kau takwilkan. Tak cepat kau menghukum dia. Jangan menjudge dia. Begitu nampak tak sesuai, mungkin. Tetap husnuzan. Kalau kau tidak menemukan takwil, maka dirimu lah yang kau salahkan. Seorang laki-laki bersahabat dekat dengan Imam Ibrahim bin Adham. Ketika mereka akan berpisah, laki-laki itu berkata, kalau kau lihat aku ada cacat, kekurangan, tolong beritahu aku, Tuan Guru. Kata Ibrahim, inilah, tak ada cacatmu, tak pernah nampak aku cacatmu. Karena aku memandang engkau dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita melihat orang dengan pandangan kasih sayang, tak ada cacat orang. Maka semua yang kulihat dari dirimu baik. Kalau kau mau tahu tentang cacatmu, tanyalah orang lain, jangan kau tanya aku. Kau tanyalah haters. Wa fi ma'nahu ansyadu. Makna seperti itulah orang bersyair. Syair ini masyhur. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin ainas sukhti tubdil masawi. Kalau sudah kita senang sama orang, maka tak akan mungkin lagi nampak cacat dan kekurangannya. Tapi kalau sudah benci sama orang, buruk sajalah yang nampak. Tujuan dari persahabatan itu hanya Allah. Bersahabat karena benda, hilang. Bersahabat karena kepentingan, musnah. Bersahabat karena Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ada 2 orang berteman. Kemudian sampai masanya mereka berpisah. Lalu sahabatnya itu minta izin. Aku minta izin mau pergi. Kata sahabatnya, boleh, syaratnya setelah kau pergi ini bersahabatlah dengan orang di atas kita. Sejak mendengar ucapannya itu, hilang ingin berpisah. Karena apa? Karena dia ingin supaya saya tetap mencari orang yang kualitas persahabatannya lebih baik, ilmunya lebih baik, adabnya lebih baik. Rasanya tak ada lagi orang lebih baik dari dia, maka tetap sajalah berkawan, bersahabat dengan dia. Imam Yusuf bin Husain berkata, aku pernah berkata kepada Imam Zunnun, siapa yang paling layak aku jadikan sahabat? Orang yang tidak kau sembunyikan sesuatu darimu, yang tak kau sembunyikan sesuatu yang pernah diajarkan Allah kepadamu darinya. Apa artinya? Tak segan engkau menceritakan rahasiamu kepadanya. Segala yang diberikan Allah kepadamu, kau ceritakan kepada dia, itulah sahabatmu. Jangan berkawan sama orang jahat. Walaupun kita tak jadi jahat, paling tidak suudzon sama orang baik. Kalau engkau bersama dengan Allah, bil muwafaqah, sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Kalau sama orang, bil munasahah, saling menasihati.
Kalau sama diri sendiri, bil mukhalafah, hawa nawahan, hawa nafsu. Kalau sama setan, bil adawah, musuhi. 4. Kalau bersama dengan Allah, sesuaikan keinginan Allah, sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Insya Allah selamat. Kalau berkawan sama makhluk, saling nasihat menasihati. Kalau sama diri sendiri, mukhalafah, lawan keinginan hawa nafsu. Kalau sama setan, jadikan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwan. Setan itu musuh. Tapi tak banyak orang yang menjadikan setan sebagai musuh. Banyak juga yang berkawan dengan setan. Seorang laki-laki berkata kepada Imam Zunnun, "Ma'aman usahib." Siapa orang yang layak kujadikan sebagai sahabat? "Ma'aman iza marid ta'adaka wa iza aznabta taba alaika." Kalau kau sakit, kau dijenguknya. Kalau kau buat salah, dia berdoa supaya kau taubat kepada Allah. Kalau kau silap, dimaafkannya salahmu. Kalau kau buat dosa pada Allah, dimintakannya ampun kepada Allah. Kalau ada orang seperti itu, berkawanlah kau dengan dia. Wahai Musa, sadar. Jangan lalai, jangan lupa. Selalu waspada, selalu terjaga. Murtadan li nafsika akhdanan. Hendaklah engkau punya teman, sahabat yang bisa mengingatkan kalau lupa. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau ada sahabat yang tidak sesuai dengan kamu, tidak patuh dan taat kepadamu, faqishu, maka jauhkanlah dia darimu, karena itu hanya akan menjadi penghalang saja. La tusahibu, jangan kau bersahabat dengan dia, karena dia akan membuat hatimu jadi keras. Apa maknanya? Tak bisa kita sendirian berjalan, mesti ada sahabat. Makanya orang-orang selevel Nabi Musa pun tetap ada sahabat. Siapa sahabatnya? Harun akhi. Nabi Isa hawariyun. Wa iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Siapa menolong aku menolong agama Allah? Qala al hawariyun, kata hawariyun, kami menolong engkau. Nabi Muhammad SAW paling banyak sahabatnya. Sahabat Nabi itu 114.000, kata Imam Abu Zur'ah. Tapi yang ada biografinya 12.000. Yang lain itu tak ada biografinya. Biografi sahabat itu bisa dibaca dalam kitab Usudul Ghabah atau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Khusus biografi sahabat-sahabat Nabi. Yang ada biografinya 12.000 orang. Yang dijamin masuk surga 10 orang. Selalulah engkau bersama dengan Allah. Selalulah bersama dengan Allah. Fa illam tutiqu, kalau tak mampu kau bersama dengan Allah, fashabu ma'aman yusahhib ma'allah. Kalau kau tak sanggup bersama dengan Allah, karena hati kau tak kuat, karena zikir kau tak kuat, usahakan engkau selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Lituwassilakum barakati suhbatihim ila suhbatillah. Dengan barakat persahabatan dengan mereka itu, dengan barakat selalu bersama dengan mereka itu, itulah yang menyampaikan kamu nanti kepada Allah. Itulah maka kita selalu silaturahim sama kiai, sama buya, sama tuan guru. Kalau pergi ke suatu daerah ceramah, kita jumpai dulu. Pergi ke mana kita pergi? Dari mulai Aceh, yang sudah meninggal mungkin kita datangi. Di Aceh kita ziarah ke makam para tengku-tengku, para ulama-ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili sampai, Syekh Hamzah Fansuri sampai. Lalu kemudian ketika ke Kalimantan, ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ziarah ke makam Syekh penulis Durrun Nafis Muhammad Nafis Al-Banjari, ziarah ke makam guru sekumpul. Yang masih hidup kita datang, yang tak sempat padahal sudah direncanakan Tuan Guru Zuhdi, takdir Allah. Ada orang-orang itu kalau kita lihat wajahnya, ingat kita dengan Allah. Duduk kita, ingat kita dengan Allah. Duduk kita tenang terasa. Tapi ada pula orang ini kita tengok mukanya, ingat kita proposal. Pas kita tengok mukanya, astagfirullah.
Itulah maka saya sampai sekarang, itulah makanya kalau ada jamaah minta bawakan proposal ke gubernur, ke bupati, tak mau saya. Bukan saya tak mau menolong. Saya takut nanti pas jumpa saya gubernur, bupati itu, mohon maaf Pak Ustadz, dulu saya kalau nengok Ustadz ingat saya Allah. Tapi sekarang sejak Ustadz bawa proposal ini, masalah. Ustadz bisa endorse? Bisa. Bisa Ustadz. Jangan. Kalau aku membawakan proposal ke bupati, ke gubernur, wali kota, menteri, kepala dinas, jangan. Rusak nanti hati mereka gara-gara itu. Pahamlah jamaah. Ini tujuannya.